bodoh kayak mau apa kayak itu urusan kalian. Pokoknya saya masuk 2 jam 2 SKS dibayar sekian pulang. Tapi ada loh Pak sebagian dosen seperti itu. Itu Bisa disebutkan namanya? Kenapa sih teman-teman Bapak tuh suka meng-underestimate Gen Z, Pak? Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Ngomong-ngomong Gen Z. Pendukung salah satu paslon kayaknya. Aduh. Dan sesuai juga dengan baju Bapak hari ini ya, Pak? Iya. Itu entah mereka yang nyontek saya atau saya yang nyontek mereka, ini masih misteri. Tapi warna kesukaan Bapak biru atau Biru, enggak? biru. Biru ya, Pak? sama ya? TV aja warna biru. Oh iya, benar. Oke. Tapi nggak ada hubungannya ya, guys, dengan itu. Sebenarnya banyak sih yang pengen kita tanyakan ya. Iya. Betul. Oke, nah kita tapi mulai dari Gen Z dulu nih. Nah, kenapa sih teman-teman Bapak tuh suka meng-underestimate Gen Z, Pak? Kenapa sih Pak? Underestimate itu apa dulu? Kayak mandang Gen Z itu sebelah mata kayak Oh, gitu. gitu. Malah ngerasa bahwa generasi boomer ini yang Paling Paling hebat wah ya. gitu. Paling Kami hebat perjuangan gitu. kami tuh luar biasa. Kami mati-matian loh Pak gitu buat Iya Iya, gitu iya, kan. iya. Bapak dulu kan gitu. Iya. Abang dulu kan apalagi gitu. orang tua kita ya. Mama dulu kalau ke sekolah harus melintasi gunung. Gitu. Kayak lagu Doraemon ya, mendaki gunung ya. Kenapa Doraemon baby boomer juga dia. Jadi pertama mungkin saya minta maaf lah tuh karena kawan-kawan saya suka mendowngrade atau mengunderestimate Gen Z kan. Walaupun sebenarnya apa yang mereka lakukan juga ada benarnya gitu kan. Artinya ini Dapat kan jalan. aksi reaksi ya. Iya betul Pak. Ada aksi Gen Z seperti ini, maka ada dosen-dosen yang bereaksi seperti ini. Tapi gini lah, kita nggak lihat, mungkin di podcast ini kita nggak bilang siapa salah, siapa benar. Betul. Walaupun saya yakin kami yang benar gitu kan. Aduh, kan lagi. Tapi kali ini kami berdua nih Pak. Dua orang satu nih, Kak. Kalau pemilu mungkin kalian menang, karena Oke. pemilu hitung suara kan. Tapi Iya. karena ini bukan pemilu, biarlah penonton nanti yang memutuskan siapa yang benar kan. Jadi memang Gen Z ini kan yang hidup berbeda zaman dengan kami ya. Betul. Berbeda zaman artinya berbeda situasi, Hmm. berbeda alam mungkin ya. Alam juga berbeda loh. Alam baik itu alam yang nyata, artinya alam lingkungan sekitar Iya. kayak tanaman, tumbuhan. Apa atau dulu lebih subur Pak? ya bisa jadi nanti kita elaborasi Oh, lah. ya, siap. Ataupun juga alam yang buatan manusia kayak bangunan, gedung dan sebagainya. Nah, Hmm. itu kan termasuk dengan peradaban atau kebudayaan itu yang membuat akhirnya Gen Z menjadi lebih berbeda daripada kami. Misalnya gini nih, kalau alam sekitar atau lingkungan di zaman kami ini kan situasinya ketika saya masih muda belia lah gitu kira-kira kan tahun-tahun 80-an itu kan alamnya masih rimbun ya, masih lestari, masih terjaga. Jadi kami banyak bermain dengan alam gitu. Main ke sawah, main ke paret kan. Makanya anak-anak di zaman itu kelihatan lebih jorok daripada sekarang. Lebih bebas lah Pak ya. Ya lebih bebas ya gitu. kan, main dengan alam. Belum ada banyak-banyak bangunan, belum ada kafe, belum ada Gadget gitu, gadget, Pak ya. belum ada tempat-tempat santai. Seandainya pun di zaman itu kita banyak duit, ya nggak ada tempat-tempat kafe seperti itu. Konon lagi memang nggak ada duit zaman itu kan. Jadi, ya. Iya, Kemudian iya. itu tadi bangunan-bangunan fisik juga seperti itu. Nah, kemudian lagi yang paling penting kan gadget itu, medsos ya. Iya betul Pak. Medsos itu menjadi pengalih atau distraksi, Iya, betul. distraksi pengalih yang saya rasa makin kemarin saya makin sadar itu medsos itu menjadi distraksi yang terbesar lah ya, Pengaruh yang sangat besar sangat Pak besar ya. dan Iya. harus saya mengakui juga distraksi itu bukan cuma terjadi di Gen Z atau mahasiswa, di kalangan dosen, orang-orang tua juga terjadi distraksi. Iya. Cuma orang tua ini kan nggak ngaku ya, mungkin sok gengsi gitu kan, nggak bilang oh kalian main medsos, HP main terus. HP terus, padahal dia juga main gitu kan. Nih, makanya scroll Perhatiin terus, nggak Pak kalau di kafe-kafe atau di warung kopi itu satu keluarga duduk, ada ayah, ibu, anak, anaknya dikasih HP, bapaknya lali HP, mamanya lali HP Iya. kan, itu sebenarnya sama ya. Nggak ada komunikasi. Nggak ada komunikasi. Nah, Jadi itu terpengaruh ke anak juga Pak ya. Nah, jadi karena situasi-situasi seperti ini itu kan yang membuat Gen Z jadi tidak seperti yang kami harapkan lah, yang baby boomer. Iya. Biasanya setiap orang itu kan mengharapkan orang lain kan jadi kayak dia juga lah ya. Pastinya. Gen Z berharap ini dosen-dosen ini kenapa sih nggak kayak kami easy going gitu atau apa kan. Sementara yang dosen juga berharap nih anak-anak ini kok kurang kali perjuangannya, kok kurang semangatnya gitu. Karena situasinya itu tadi.
Gen Z banyak terdistraksi oleh medsos, jadi hidupnya cenderung kayak lebih santai di mata kami kan. Nongkrong, duduk, mager gitu ya, malas gerak dan sebagainya. Apa-apa bisa didapat dengan terlalu mudah kan. Saya kasih contoh. Itu misalnya belajar bahasa Inggris lah ya. Dulu kan kami belajar bahasa Inggris, misalnya ada kamusnya itu setebal nih. Masih tahu nggak kalian? Yang kamu setebal ini Pak ya, yang ada Dulu populer kali apa ya, 1.000.000 kata itu ya. Bahasa bahwa di kamus itu selalu ada embel-embel 1.000 kata, 1.000.000 gitu. kata Anda bisa bahasa Inggris. Nah, kalau kita mau cari satu kosakata, minimal kita kan buka-buka halaman. Iya betul. Paling enggak kita terbaca kosa-kosa kata yang lain kan. Oh, kosakata ini. Itu kan menambah pengetahuan kita lebih banyak. Yang kita cari satu kata tapi kita bisa Yang dapat 5 kata. 5, 10 dan sebagainya. Tapi kalau sekarang dengan medsos, ya carinya satu kata ya satu kata Keluarnya aja. satu kata juga. Dan itu terlalu cepat kan. Ini ketikan kata horse misalnya, dalam waktu sepersekian detik jadi kuda gitu kan. Nah, hidup terlalu mudah kan membuat karakternya jadi lebih santai kan. Karena udah terbantu gitu. Udah Iya saking manjanya lah dengan Ada merasa seperti itu gadget. enggak? Aku aja. Iya sih Pak. Jadi kami gini, ini ya terlalu mudah dapat informasi juga. Iya. Dan ini bukannya salahnya Gen Z ini nih. Ya maksudnya ini kan situasi ya, situasi. Kalau bisa yang kita bisa menyalahkan mungkin ini salahnya Mark Zuckerberg ya. Karena buat Instagram dan Facebook gitu ya. Ini salahnya Elon Musk kan, ini salahnya mereka-mereka yang bikin medsos itu kan. Karena tujuannya kan supaya Indonesia lebih maju. Iya sih, tujuannya memang seperti itu. Tapi dalam ilmu sosial itu tidak semua hal bisa kita kendalikan. Jangan sampai ketergantungan juga gitu. Misalnya ini agak berat sedikit lah. Masalah kebijakan kan. Misal dibuat kebijakan bensin murah. Tujuannya kan supaya orang bisa dapat bensin beli yang murah kan. Tapi itu nggak bisa semua dikontrol. Ternyata bensin murah itu membuat bensin banyak diseludupkan ke luar negeri jadinya. Ujung-ujungnya apa? Bensinnya malah hilang di pasaran. Coba kalian lihat sekarang kan banyak yang ngantri kan. Iya. Nah, itu misal. Begitu juga dengan medsos. Awalnya si Mark Zuckerberg, mungkin siapa lagi tuh pencipta TikTok, cowok itu, dia mungkin ya untuk buat medsos itu ya untuk berbagi cerita, share dan sebagainya lah. Tapi kan makin lama berkembang ya. Pemikiran orang juga berkembang. Dulu mungkin Lina atau Farika medsos cuma untuk share berita sehari-hari gitu. Tapi makin lama kan, wah ini enak cari duit nih di sini. Ini gimana cerita kan? Betul. Udah jualan. Terus kompetisinya semakin ketat nih. Kayaknya nih nggak laku nih kok jualan gini-gini aja. Coba mandi lumpur nih. Malah mulai mandi lumpur. Ya kan? Iya. Udah laku, tapi yang lain juga ikutan mandi lumpur nih kan. Nah, kita berpikir lagi nih, ini selain mandi lumpur mandi apa lagi nih yang bisa lebih populer kan. Jadi pemikiran manusia itu terus berkembang. Sementara yang nyiptain medsos tadi ya dia kan tujuannya nggak seperti itu. Nah, sehingga terjadilah ya Gen Z seperti ini kan. Ada satu ungkapan yang mengatakan, tapi saya lupa nih. Nanti aja mungkin ya saya bilang. Oke, saya bertanya dulu ya Pak. Untuk saya masih ingat. Oke, silakan Pak. Di zaman yang susah menghasilkan orang-orang yang berkualitas, yang tangguh. Orang-orang yang tangguh akan menciptakan zaman yang senang. Zaman yang senang akan menciptakan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah akan menciptakan zaman yang susah. Jadi itu kayak siklus gitu. Kayak itu aja, dunia berputar terus gitu. Berputar gitu. Mungkin kita karena sekarang kita di zaman yang senang, termasuk senang lah ya. Kalau bisa kalian bayangkan kalau kalian lahir itu di tahun 1900-an, ya, kalian lahir di tahun 1900-an, terus lahirnya di Eropa, entah di Inggris atau di Jerman, kalian bakal terlibat 2 kali perang dunia. Perang dunia pertama itu di tahun 1916, kalian umur 16 tahun itu, terlibat perang. Apalagi kalau laki-laki wajib militer. Kemudian 1916, 1918 damai, ada damai sebentar, 1938 perang dunia lagi. Wah. Jadi terus dunia itu bergejolak, ya kan? Nah, kalau kalian tinggal di Amerika, udah damai perang dunia kedua tahun 1945, tahun 1950 ada perang Korea lagi. Kalau kalian laki-laki maka sial lah kalian. Karena ikut wajib militer lagi. Perang lagi ke Korea, ya kan? Untung gitu ceweknya. Cewek kadang-kadang ada juga. Cewek kalau lakinya pada pergi semua kan lebih pas susah. Itu terjadi loh di negara-negara yang laki-lakinya pergi perang semua wajib militer, orang perempuannya terpaksa kerja di pabrik. Ya, dan bahkan lebih parahnya lagi perempuannya bisa jadi budak.
Ya mungkin. Budak Budak pabrik, mereka. budak seks. Ya. Jadi kemudian kayak di Amerika itu tahun 60 mereka mulai lagi dengan perang Vietnam. 60-an ya. Jadi memang terus bergejolak. Nah, kita ini sekarang nih hidup di daerah yang di masa yang relatif damai. Ya, mudah-mudahan damai terus lah kan, walaupun di masa yang damai tenang ini menciptakan orang-orang yang yang lemah gitu. ya betul. Santai. Yang santai, yang saking santainya ya gini-gini aja hidupnya. Cuma balik lagi ke persepsi santai tadi Pak. Kan ada tadi saya ada statement dari Pak Nizar bilang kayak gini kalau misalnya orang kan berharap misalnya kayak tadi, maksudnya teman-teman Bapak itu berharapnya kayak orang-orang di sekelilingnya juga sama perbuatannya dengan diri dia kayak gitu. Ya dosen berharap mahasiswanya juga sama dengan diri dia kayak gitu. Kenapa ada persepsi seperti itu Pak? Maksudnya kenapa dosen itu punya ekspektasi seperti itu terhadap mahasiswa? Padahal kan tidak semua mahasiswa gitu bisa gitu untuk mengikuti jejak dosennya kayak gitulah. Dan karakter juga kan berbeda-beda gitu Pak. Apa sih yang membedakan karakteristik Gen Z dengan generasi Bapak dulu? Gimana saya jawab ya kawan-kawan saya tanya kawan saya dulu lah. Kenapa pertanyaannya kenapa ada ekspektasi itu gitu? Oh iyalah, kan kita kan dosen, kan ngajar. Pinginnya orang yang kita ngajar itu kan juga kayak kita lah, pinter. Berarti saya pinter gitu ya. Boleh, iya, saya sangat meyakini itu, Pak. Artinya kan ini berseri loh. Kalau kalian nanti suatu hari, kayak Lina kan di kuliah di FKIP ya, suatu hari nanti jadi guru pasti akan merasakan gimana senangnya atau bahagianya murid kita, mahasiswa kita tuh jadi seperti yang kita harapkan. Pinter gitu Pak ya? Ya pokoknya jadi seperti yang kita harapkan lah. Artinya apa yang kita ajarkan itu berguna. Nah kalau yang kita sampaikan, yang kita ajarkan itu nggak berguna, ya mungkin mereka nggak seperti yang kita harapkan, kecewa kan. Ya, oke. Saya rasa kan ya normal-normal aja lah. Ada ekspektasi itu ya Pak ya? Masa sih saya masuk, kami dosen masuk ngajar terus terserah kalian lah mau bodoh kayak mau apa kayak itu urusan kalian. Pokoknya saya masuk 2 jam 2 SKS dibayar sekian pulang. Tapi ada loh Pak sebagian dosen seperti itu. Itu bisa disebutkan namanya? aduh. Jangan, bahaya Lina. Bahaya loh. Makanya kita balik lagi ke konteks ini. Nah Pak, cuma Pak. Biasa bilang sama orangnya nih. Aduh. Bukan dilanjut. Bukan di prodi saya loh Pak, tapi ada lah. Ada ya, angin-angin gitu lah ya. lewat gitu ya. Ya selalu ada memang kan. Ada istilahnya tidak ada yang absolut di dunia. Maksudnya pasti ada yang aneh-aneh di setiap komunitas. Bahkan di komunitas orang pintar pun mungkin ada sebagian yang bodoh. Gitu ya di komunitas orang bodoh nanti sebagian ada yang pintar ya. Nah ini loh Pak yang Lina pengen tanya. Kenapa sih apa sih penyebab dosen killer gitu? Nah, Pada masih ada hari ini dosen killer? Banyak Ya? Banyak Pak. Tapi alhamdulillah kalau di aku enggak sih, maksudnya baik-baik semua. Iya, Karena kadang-kadang- mungkin psikologi juga gitu Betul, kan. ya. Saya ngerti mental health gitu ya kan. Itu apa kadang-kadang gara-gara dosen killer nih mahasiswa takut jadinya untuk konsul gitu Iya. Pak. Karena Gimana kalau Pak Nizar sendiri killer nggak ya? Iya. Ayo mahasiswanya Pak Nizar, Ayo siapa nih coba maksudnya Pak Nizar? komen di bawah nanti Komen ya. di bawah nanti. Gak apa-apa biar kita sampai. Kalau saya tuh seperti lagunya siapa tuh ya? Killing Me Softly gitu aja. Aduh. Iya itu saya Pak. Enggak, saya nggak tahu pengertian killer sekarang sama dulu gimana ya. Tapi pengertian zaman saya kuliah dulu lah, killer ada 1-2 tuh killer. Memang killernya ya dalam artian untuk bagaimana ini mahasiswa ini jadi lebih baik gitu. Walaupun ada 1-2 yang brengsek juga lah kan. Karena dia killernya masih bagus, jadi kami memang betul-betul ngikutin. Misalnya gini nih, kita datang ke dia terus dia dimarah-marahin, kalian ini mahasiswa ini ya. Tapi besok ya jumpai lagi. Ya, karena mungkin ya zamannya berbeda ya. Iya. Zamannya berbeda, kita nggak punya pilihan lain. Nah, saya nggak tahu kalau hari ini dosen itu kok masih ada killer, karena zaman sudah berbeda, pilihan juga udah banyak. Ya, Iya. buktinya mahasiswa nggak mau datang kan? Iya. Online. Itulah karena mungkin mahasiswa ini apa-apa mental health apa-apa. Aduh, nggak mau lagi lah jumpa dosen tuh. Iya, Gitu. iya. Karena udah mentalnya udah jatuh gitu, Pak. Terus ngapa saya pikir zaman sekarang juga mungkin ya semi-semi killer aja lah ya. Nggak terlalu killer kali Jangan lah, terlalu Pak killer ya. kan, zaman juga udah berubah kan. Iya. Dulu mungkin kenapa kami harus datang ke dosen itu, nggak ada pilihan lain. Dialah sumber ilmu pengetahuan kan. Kalau sekarang sumber ilmu pengetahuan
Ya. ada Google, Tapi ada buku Pak. ada Dulu ada buku susah kalau cari, misalnya susah cari buku. bilang satu-satunya dosen ilmu pengetahuan. Memang bukan satu-satunya, tapi yang mudah diakses itu dosen. Nggak terlalu. Kalau bilang buku kan, kita harus ke toko buku, harus beli buku. Jadi zaman saya kayaknya nggak terlalu populer lah beli buku. Karena memang dari zaman dulu Indonesia ini membacanya memang kurang ya. Jadi kalau mau buku kita harus ke pustaka. Kalau kita mau cari, misalnya kan ini ada puluhan buku nih. Iya. Kita harus tahu mana buku yang sesuai dengan keinginan kita buka-buka. Jadi kan lama ya. Tapi kalau anak sekarang kan dengan Google Ya. Langsung keluar. langsung. Jadi ada pilihan lain kan. Apalagi kalau cari ini ya skripsi gitu kan, kita kalau lagi nyusun skripsi ada artikel di Google gitu kan. Belum lagi sekarang ada namanya artificial intelligence kan. Jadi Iya ya. kalau misalnya nih balik tadi dosennya killer nih, mahasiswanya nggak mau ketemu, ya udah mahasiswa buat aja dengan dari sumber yang lain kan, dia juga bisa konsul ke yang lain. Iya. Gitu. Ya. Tapi itu balik lagi ke individu sih kalau menurut aku. Maksudnya Iya sih. Ya. mudah, Gen Z sekarang, zaman Gen Z sekarang mudah kayak gitu. Maksudnya alhamdulillah itu privilege kita Ya, yang kita iya, punya iya, gitu ya betul, kan. betul. Cuma balik lagi ke individunya mau manfaatin privilege atau ya memanfaatkan privilege, atau ya kita yang dibuyarkan dengan privilege itu, kita yang dihipnotis dengan privilege itu. Iya, Kan ada betul, pilihan betul. sebenarnya Ya. gitu. Ya, maksudnya ya. Cuma rata-rata ya banyak yang ini ya dihipnotis sama privilege Iya. gitu. Karena balik lagi manusia ini kan punya feeling ya, perasaan kan. Iya. Kalau sudah terbawa perasaan dia kan rasionalnya nggak terpakai lagi. Udah enak sama satu, misalnya kayak ada tuh penelitian mengatakan anak-anak sekarang tuh main gadget sampai 6 jam sehari ya. Iya. Kan? Ih, gak berair matanya tuh. Ya itulah artinya kan ketika main 1 jam kan terbawa perasaan terus. Oh ini enak nih, terus scrolling terus sampai akhirnya 6 jam. Karena nggak tidak mampu mengendalikan diri mungkin ya. Nah yang lebih kurang ajarnya lagi, ini TikTok nih kurang ajar. Iya. Dia itu kan seperti lembah nggak berdasar ya, lembah tanpa dasar. Iya, betul. Terus-terusan di scroll nggak habis kan. Betul. Iya. Dan kadang kita nggak sadar loh udah sampai berjam-jam gitu kan. Topiknya juga beragam kan. Betul. Mungkin topik besarnya kita suka musik gitu, tapi kan nanti musiknya macam-macam genrenya, ada ini ada itu, nggak habis kan. Nah di zaman kami kan nggak ada yang kayak gitu. Paling hebat Rhoma Irama. Rhoma Irama satu kaset berapa? 6 lagu cuma ya, habis-habis. Atau yang paling kerennya zaman saya Dewa 19. ya, Dewa. Udah kita sanggup beli kaset ya. Paling banyak cuma 12 lagu ya. Habis itu selesai. Kalau zaman sekarang mah udah banyak Ribuan sekali ya, bisa ribuan. Oh, kalau bosan dengan Ahmad Dhani, terus Dhani Ahmad. Iya, banyak pilihan. Banyak pilihan kan. Nah, ngomong-ngomong itu kan udah bahas ke musik ya Pak ya. Saya penasaran nih, kalau misalnya dibilang tadi kalaupun kita kaya banget gitu, ada duit gitu ya kan, cuman kayak tempat atau fasilitasnya itu terbatas gitu ya kan, nggak tahu mau dibawa kemana. Tapi ada pasti tempat nongkrong gitu ya kan, yang paling hedon di zaman Bapak dulu tuh di mana Pak kalau di Aceh ini? Atau pas masih zaman Bapak muda belia dulu lah? pasti ada tempat nongkrong, yang tempat hits gitu mungkin ya. sambil dengerin musik Dewa gitu ya kan? Atau sambil pacaran bisa juga. Atau sambil buat tugas gitu ya kan? Iya betul. Di mana tuh Pak? Ya, tapi sialnya saya tuh dari kasta mahasiswa rendahan dulu. Artinya gini, nggak ada tempat bukan nggak ada tempat, tapi saya nggak sanggup gitu. Ada mungkin. Ada, misalnya dulu gini ya, pernah dengar nggak hotel Kuala Tripa ya, hotel Kuala Tripa ya? Oh iya Hotel. pernah, udah nggak Udah hancur. berfungsi lagi sih. Itu ada hancur karena tsunami. Itu letaknya di dekat dekat Taman Sari. Oh yang T36 sekarang ya Pak? Bukan? Enggak, Deretan ada T36 di sekarang? samping Taspen itu, Taspen. Oh, iya yang Masjid Raya depannya yang kemarin diadakan Semarak Ramadan ya? Pokoknya satu deret dengan yang kalian sering kumpul-kumpul itulah, yang berucap itu kan, sebelum berucap itu kan ada kantor bank apa itu. Sebelumnya itu memang nggak ada bangunan apapun. BTN. Nah, di situ ada tempat nongkrong anak-anak di zaman itu, hotel Kuala Tripa, di situlah. Ya hedon-hedonnya ya. Nah, saya pingin juga hedon di masa itu, emang nggak ada duit. Wah, berarti Nah. kalau sekarang kan kalau nggak ada duit ada juga ya kayak Ya, warkop banyak pilihan, biasa, banyak banyak pilihan. Kalau kami di zaman saya dulu ya, kalau kami golongan non have-nya, ya duduknya nongkrongnya di simpang-simpang.
Di warung-warung kecil, duduk-duduk, main-main gitar, nyanyi-nyanyi, Iya. gitu-gitu aja lah kumpulnya kan. Jadi alhamdulillah ternyata kemiskinan juga membawa keberuntungan gitu. Kita nggak perlu hedon-hedon, nggak bisa, kita nggak perlu sih. Tapi mungkin nanti kalau ketemu jet set zaman saya mungkin lain lagi mereka. Mungkin hedonnya nanti yang golongan yang banyak duit kali itu hedonnya ke Medan. Hedonnya ada duit tapi nggak banyak kali, mungkin hedonnya di Banda-Banda Aceh aja, kayak di hotel-hotel gitu kan. Kalau tempat nongkrong dulu ada di Jambotape namanya Desember. Nah masih ada dia sekarang, cuma ya sekarang kayak biasa aja lah, Di terlalu simpang jemput ya, iya. Nasi goreng gitu kan terlalu biasa. Oh iya, oke. Kalau sekarang kan udah banyak kali kafe ya. Kalau sekarang nggak ada duit pun, ada duit cuma 10.000, kita duduk Beli minum aja udah beli bisa. kopi aja kan dari pagi sampai sore kita nggak perlu pulang kan. Oke, Pak Nizar. Jadi tadi kita udah bahas gitu kan terkait Gen Z dan juga lain-lain gitu sampai tempat nongkrong. Pengen tahu sih gimana hubungan Bapak dulu. Kalau misalkan hubungan dosen sekarang dengan Gen Z ini kayak ya dosen punya stigma sendiri lah terhadap Gen Z gitu. Cuma apakah memang polanya seperti itu gitu? Pola dosen itu tetap punya ekspektasi ke dosen-dosennya, gimana hubungan Bapak dulu dengan dosen Bapak? dulu. Apakah kayak sekarang juga gitu? Gitu atau gitu ya. lebih asik gitu, lebih dekat? Lagi-lagi saya mau bilang saya itu mahasiswa biasa-biasa aja dulu kan. Ada memang saya lihat ada kalau mahasiswa yang bagus, sama lah kayak sekarang ada mahasiswa yang bagus berhubungan dengan dosen. Dia mudah menjumpai dosen, dia mudah berkomunikasi dengan dosen, dosen pun enak manggil-manggil dia kan, bersahabat lah gitu ya kan. Tapi ada juga yang hubungannya kayak kucing sama anjing gitu kan, ya, kalau ketemu ribut bertengkar. Habis itu nangis mahasiswanya Pak. Ada seperti Pak. itu. Nah, saya kebetulan kalau saya tengah-tengah gitu, mediocre gitu kan, nggak terlalu dekat, juga nggak terlalu jahat lah gitu. Dengan dosen Bapak Dengan dulu. dosen, Oke. ya, biasa-biasa aja. Jadi saya cenderung aman lah gitu kan. Tapi saya perhatikan gini, di zaman saya itu perbedaan kehidupan zaman itu nggak terlalu jauh itu. Dosen-dosen saya itu kan kelahiran mungkin tahun 50-an lah, 50, 60. Antara 50, 60, 70, 80 tuh zamannya nggak terlalu jauh berbeda. Boomer, gen apa tuh ya Pak? Gen X ya. Gen X ya. Gen X, baby boomer. Baby tuh. boomer tuh, Pak. Nah, itu zamannya nggak terlalu berbeda. Nggak ada kalau bahasa kerennya lompatan teknologi itu nggak ada. Dari zaman tahun 50 orang misalnya ya masih makai mesin ketik, sampai di zaman saya tuh masih makai mesin ketik. Oke. Jadi perbedaan zaman nggak terlalu jauh. Ini kan kalau sekarang terjadi lompatan yang jauh ya antara zaman saya dengan zaman kalian gitu. Oke. Ya kan? Iya, Gen Z sudah menggunakan berbagai macam teknologi, sementara yang Gen X-nya ini yang dosen-dosennya banyak yang nggak familiar lah dengan teknologi itu. Oke. Ini sih Pak, gimana sih Pak cara bikin hubungan antar dosen dengan mahasiswa ini lebih asik? Ya. Meskipun kita ini beda generasi dengan Iya. Bapak. Khususnya ini Gen Z sekarang kayak tadi yang Bapak udah bilang gitu. Gapnya kan jauh gitu ya Iya. Pak. Gimana sih Pak cara bikin hubungan lebih asik seru, gitu, lebih lebih seru asik gitu? Sering nongkrong bareng kayaknya ya. Wih. Wah. gitu ya, Pak. Harus lebih Gini, sering ngajak nongki gitu saya ya. bukan ahli lah, bukan ahli di bidang komunikasi, bukan ahlinya ahli ya. Tapi berdasarkan observasi, pengamatan, pengalaman, bacaan dan sebagainya, kayaknya itu inti semuanya itu di komunikasi. Gitu. Betul Pak. Komunikasi ya, atau kita mengobrol ya kan. Jumpa dosen ngobrol, buka pembicaraan atau apalah, basa-basi juga nggak apa-apa. Nah itu juga keterampilan basa-basi anak-anak Gen Z itu kurang. Jadi selalu berbicara ya, selalu mengobrolkan sesuatu lah, baik itu basa-basi ataupun yang bukan basa-basi. Ya. Memang mungkin di tahap-tahap awal ada segan, kaku, takut dibilang ini takut, tapi ya itu ya lapor setan lah gitu kan. Karena kok kita selalu dengar ucapan orang lain, ya kapan berkembangnya kan. Iya, betul. Saya waktu dulu kembali ke zaman saya itu kurang basa-basi, kurang berkomunikasi. Tapi kalau saya ingat teman-teman yang akrab dengan dosen, mereka di komunikasi gitu. Mereka berani menegur duluan, buka pembicaraan, nanya-nanya dan sebagainya kan. Memang nanti akan kembali ke karakter mahasiswanya atau karakter dosennya, ada yang pendiam ya. Tapi ya kalau mereka sadar, dikasihlah kesadaran bahwa ngobrol itu penting, ngomong itu penting, mungkin ya nanti lama-lama kan terbuka gitu kan. Saya ingat misalnya beberapa tahun yang lalu itu saya ketua jurusan.
Nah, saya ingat ada beberapa mahasiswa tuh yang memang sering nyamperin saya di ruang gitu kan. Mereka sekedar nanya-nanya atau apa. Jadi karena ada sering mampir, kan kita jadi akrab gitu kan. Jadi akrab sebagai dosen dan mahasiswa. Kalau ketemu di luar pun akhirnya saya tegur mereka juga gitu karena udah akrab kan. Nah, tapi belakangan ini saya lihat itu udah semakin jarang mahasiswa yang menjumpai dosen kalau nggak ada urusan. Mungkin salah satunya itu segan nggak sih, Kak Rika, Ya itu lagi-lagi kalau rasa segan itu terus dipelihara mau sampai kapan? Berarti itulah pentingnya komunikasi, Itu Pak ya? komunikasi itu kan semacam ya bahasa kerennya menyibak ya, atau membongkar lah kan, menghancurkan tembok segan itu kan. Awal-awalnya segan tapi lama-lama nanti kan udah biasa. Karena pada dasarnya ya orang manusia Indonesia ini kan ramah ya. Betul. Suka ditegur, suka mengobrol gitu aja, udah pakai prinsip itu aja. Malah kalau kita lihat lagi orang yang cenderung ya, bukan absolut ya, yang cenderung sukses di karir itu orang yang komunikasinya lebih bagus. Jadi bukan orang yang pinter, banyak orang pinter yang gagal, lebih banyak. Nah, tapi yang dia bisa mengobrol ya. Karena kan dengan mengobrol orang jadi tahu kita jadi tahu orang kan. Nggak nebak-nebak gitu kan. Orang jadi tahu ide kita jadi tahu ide orang. Persoalannya apa yang terjadi hari ini nggak nebak-nebak. Kalau kita kan sekarang sering nebak-nebak nih, ini si Fulan nih gini kayak ini. Tapi kita nggak obrolin ya. Kira-kira itu malah jadi fitnah gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Ya, udah nih kan? Udah Pak. Oke. Nah, luar biasa sekali memang. Jadi intinya komunikasi dan memang Sangat penting dan berpengaruh lah. betul. Kalau mau bagi akrab kita. sama dosen harus sering sapa karena itu bagian dari attitude juga mungkin ya Pak. Ya walaupun banyak sekali yang bilang caper nih gitu kan. Bodoh amat Bodo ya. amat, ngapain coba kita dengerin omongan orang kan? Iya. Betul. Penting kita akrab sama dosen nilai A. Kan? Oke, baik. Luar biasa sekali hari ini. Terima kasih Pak Lina. Terima kasih sudah juga. hadir Ya, terima kasih. di Sago TV. Ya. Terima kasih Alina, terima kasih Sago TV. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.